Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taftariku ummati ala 73 firqah. Hadirin rahimakumullah, puja-puji dan syukur kita manfaatkan momentum ini untuk mengingat kepentingannya akan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran milik Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan senantiasa berucap alhamdulillah dalam berbagai kesempatan, mengembalikan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita yakini dengan segala keyakinan seluruh hati bahwa apa-apa nikmat yang kita terima hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara ketiga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberdayakan seluruh perangkat yang kita punya, dari badan kita, dari materi yang kita punya, untuk kebaikan-kebaikan yang disesuaikan dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah bentuk-bentuk contoh-contoh kesyukuran yang bisa kita implementasikan sebagai pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menjadi hamba yang bersyukur, berhamdalah, yakin dalam diri, kemudian mempraktekkan atau memberdayakan segala perangkat yang kita punya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik teladan untuk kita dalam berbagai aspek kehidupan. Kita sebagai pengikutnya berkewajiban untuk mengikuti apa-apa yang dicontohkannya, apa-apa yang disunahkannya. Karena dengan kita mengikuti apa-apa yang disunahkannya, insya Allah itu akan menjadi wasilah untuk didapatkannya syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya khotib berwasiat dan takwa, marilah senantiasa kita meningkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Hadirin rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin bahwa di momentum menghadapi Idul Adha di tahun ini kita kembali dihadapkan kepada satu fenomena terkait dengan penentuan kapan dilaksanakannya Idul Adha. Jauh-jauh hari dalam kalender kita sudah melihat pelaksanaannya pada tanggal 9 Juli 2022. Namun kemudian di akhir bulan Juni ada pelaksanaan isbat oleh pemerintah, yang kemudian ditentukanlah bahwa Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2022. Kemudian muncul pertanyaan di berbagai kalangan, itulah. Kemudian di Mekah sekarang sudah hari terakhir, kemudian besok pelaksanaannya. Bagaimana dengan kita? Hadirin rahimakumullah,
Yang harus kita mencoba untuk mencari tahu bukan pada hal-hal yang sifatnya perbedaan-perbedaan itu, tapi marilah kita melihat hikmah di balik itu. Bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Hakikatnya kedua hal itu dilatar belakangi dengan dua konsep. Pertama yang menggunakan ru'yat, yang kedua menggunakan hisab. Apakah dua-duanya dibolehkan? Dibolehkan. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika mempermasalahkan yang berbeda itu. Yang melaksanakan tanggal 9 kemudian mempermasalahkan yang melaksanakan tanggal 10. Demikian juga yang melaksanakannya tanggal 10 mempermasalahkan orang-orang yang meyakininya pada tanggal 9. Itu yang bermasalah. Jadi hakikatnya keduanya punya sandarannya masing-masing. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Qamaru, Wasyamsu wal-Qamaru bihusban. Dua-duanya itu sebagai perangkat untuk hitung-hitungan. Ada penggunaan ru'yat boleh digunakan, penggunaan hisab boleh digunakan. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kita tidak perlu mempermasalahkan hal-hal yang seperti itu, justru keuntungan untuk kita. Makanya khotib di awal mengatakan kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT ketika kita dihadapkan pada perbedaan-perbedaan praktek seperti ini. Adalah kita dituntut untuk mencari tahu. Bukan mempermasalahkan perbedaan itu, tapi mencari tahu apa yang menjadi dasar mereka yang menggunakan tanggal 9, apa yang menjadi dasar mereka yang menggunakan tanggal 10. Itu yang harus ada dalam diri kita itu untuk mencari tahu. Kenapa demikian? Karena Allah SWT dalam Al-Quran lebih dari 100 kali mengatakan mikir, berpikir, mencari tahu. Karena dengan upaya kita mencari tahu, misalnya pada hal yang sifatnya perbedaan-perbedaan furu', perbedaan-perbedaan cabang, itu hakikatnya akan menghadirkan ilmu untuk kita semua. Dengan ilmu yang kita peroleh, maka makin memperkaya keilmuan kita, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Referensi lainnya, kenapa khotib mengangkat tema ini ketika dalam 1 minggu ini di WA grup, di status orang, kabarnya memperdebatkan akan hal ini gitu, bukannya kebaikan yang hadirkan, justru tadi itu terjadinya gontok-gontokan. Padahal kita sama-sama sesama muslim. Hadirin rahimakumullah, khotib memberikan contoh demikian. Ketika bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib, maka itu adalah dalam fikih itu disebut dengan usulnya, pokoknya. Semua orang mazhab apapun sepakat bahwa yang namanya sholat 5 waktu itu adalah wajib. Tapi ketika kita dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan, misalnya ketika kita melihat saudara kita yang sedang melaksanakan sholat takbiratul ihramnya, ada yang mengangkat tangan di atas telinganya, ada yang mengangkat tangan sejajar dengan telinganya, ada yang mengangkat tangan di bawah telinganya. Kemudian ketika menyimpan tangannya di dada, bagaimana? Merujuk kepada hadisnya sama. Ketika Rasulullah mengatakan idza qama ila salat wa du'a yaminuhu ala shimalihi. Ketika Rasulullah berdiri melaksanakan salat, yang dilakukan adalah ketika menyimpan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian orang menafsirkan, para ulama menafsirkan, ada yang menyimpan di dadanya, ada yang menyimpan di perutnya, ada yang menyimpan di sampingnya. Itu adalah sifat-sifat yang masuk pada kelompok-kelompok furu', kelompok-kelompok keyakinan, penafsiran. Kita tidak perlu memperdebatkan hal-hal seperti itu. Nah, dalam momentum ini kita perlu menyadari bahwa justru kita itu umat Islam lebih banyak digiring untuk memperdebatkan perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu' daripada yang sifatnya usul. Boleh
Hadirin rasakan di setiap waktunya itu yang kita giring itu begitu. Orang-orang menggiring demikian, mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang sifatnya buruk. Ya. Kita dipaksa untuk toleran dengan sesama manusia yang non-muslim. Umat Islam itu dipaksa untuk toleran, tapi dengan sesama muslim sendiri tidak toleran akan perbedaan-perbedaan tersebut. Bagaimana seorang Imam Malik, seorang guru yang melahirkan mazhab Malikiyah, berbeda pendapat dengan muridnya Imam Syafi'i. Dua-duanya ulama luar biasa. Hadis yang dirujuknya, Al-Quran yang dirujuknya sama-sama. Kemudian interpretasinya, penafsirannya punya berbeda-beda. Antara Imam Syafi'i dan Imam Malik ada beberapa hal yang berbeda. Apakah itu akan menjadi gontok-gontokan di antara mereka berdua, antara guru dan murid? Ternyata tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kita, hadirin rahimakumullah, jangan sampai gara-gara hal-hal yang kita rasakan saat ini, perbedaan waktu, ya pelaksanaan Idul Adha, kemudian biasanya itu awal-awal Ramadan, awal Syawal, selalu menjadi bahasan. Perlu kita sadari bahwa ada kelompok-kelompok orang yang senantiasa senang untuk membangun atau menciptakan suasana perdebatan itu. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Innal ladzina farraqu dinahum. Jadi memang ada kelompok-kelompok yang senantiasa ingin memecah belah persaudaraan dalam hal agama. Itu Allah sudah ingatkan kepada kita semua dalam surat Al-An'am ayat 159. Allah sudah mengingatkan, ada kelompok-kelompok orang memang yang sengaja mengkondisikan, memprovokasi supaya terjadi hal-hal yang sifatnya perdebatan. Orang mengkafirkan sesama muslim, muslim mengkafirkan sesama muslim, gitu kan. Karena ada perbedaan-perbedaan itu yang sifatnya furu, bukan sifat-sifatnya yang sifatnya pokok. Ya. Maka mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi momentum untuk kita semua, hadirin rahimakumullah, untuk menyadarkan kita kepentingan kita mencari tahu. Mencari tahu yang terbaik untuk kita adalah kita mencari tahu perbedaan-perbedaan itu. Khatib ingin memberikan contoh lain, misalnya apa sih perbedaannya usul dengan furu itu? Ketika menutup aurat itu adalah hukumnya wajib. Menutup aurat itu hukumnya wajib. Kemudian furunya contohnya seperti apa? Memakai celana cingkrang boleh? Boleh. Memakai celana yang standar boleh? Boleh. Hakikatnya yang penting menutupi aurat. Yang terjadi pada kita apa? Memperdebatkan orang yang menggunakan celana standar, menggunakan celana cingkrang, itu yang dipermasalahkan. Terserah. Hakikatnya yang penting itu adalah kewajiban menutup auratnya, bukan celananya. Hakikat celananya tidak akan kita bawa-bawa ke surga, ke neraka. Hakikatnya begitu kira-kira. Tapi adalah kewajiban apakah kita menutup auratnya atau tidak, itu yang menjadi usulnya. Demikian juga dengan praktek-praktek yang kita rasakan saat ini. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadikan keberkahan buat kita semua untuk mencari tahu lagi, mengikuti apa yang diperintahkan oleh SWT untuk mencari tahu, belajar, karena ilmu Allah itu sangat luas sekali. Makin kita banyak ilmu yang kita dapatkan, insya Allah makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
لقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.